Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edni Raila, mahasiswa PPG Daljab, Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Pada penyusunan best practice ini saya lakukan di tempat saya mengajar, yaitu lokasi SD Negeri 02 Sidoarjo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Lingkup pendidikan, sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 2 di SD Negeri 02 Sidoarjo melalui model Problem Based Learning atau PBL. Penulis, saya sendiri, Erni Laila SPDSD. Tanggal pelaksanaan PPL 1 Sabtu 27 Agustus 2022, PPL 2 Senin 12 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, hampir 2 tahun lebih pembelajaran dilaksanakan secara daring. Ketika pembelajaran sudah dilaksanakan secara tatap muka, hasil belajar peserta didik rendah. Selain itu, peserta didik kurang bersemangat saat proses pembelajaran dan susah diajak berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru hanya menjelaskan materi melalui metode konvensional. Metode konvensional yang dimaksud, guru masih menggunakan metode yang biasa digunakan di tahun sebelumnya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Akibatnya, dari 4 peserta didik, hanya 1 peserta didik yang mencapai KKM. Sedangkan merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan, mengembangkan kemampuan berpikir, dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan peserta didik langsung dalam pembelajaran. Dalam proses menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, maka peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk berperan serta dan bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik mampu memenuhi indikator yang pertama, dapat mengungkapkan pendapat di depan kelas dengan percaya diri. Kedua, dapat melakukan diskusi dengan teman atau guru selama proses pembelajaran. 3. Lebih aktif selama proses pembelajaran. 4. Hasil belajar peserta didik memenuhi KKM. Praktik ini penting untuk dibagikan karena melalui model PBL dan media pembelajaran berbasis IT, peserta didik lebih aktif selama proses pembelajaran sehingga bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, untuk meningkatkan inovatif dan kreativitas penulis. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini. Saya selaku guru kelas 2 harus berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan peserta didik ikut aktif dalam pembelajaran. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara teman sejawat, kepala sekolah dan pakar, maka yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan antara lain yang pertama, peserta didik sulit menerima penjelasan materi dan perlu pengulangan. Hal ini dikarenakan ada faktor internal dan eksternal dari diri peserta didik. Yang kedua, semangat belajar peserta didik rendah.
Hal tersebut dilihat dari kurang keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Peserta didik hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tidak dibentuk kelompok diskusi. Ketika ditanya guru, peserta didik jarang yang menjawab. 3. Orang tua kurang memotivasi peserta didik untuk belajar saat di rumah. Orang tua jarang mengecek hasil belajar siswa setiap harinya. Setiap peserta didik diberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Sampai hari berikutnya, tugas tersebut masih utuh, belum dikerjakan. Yang keempat, faktor guru dalam pemilihan model dan media pembelajaran. Guru dalam menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif, penggunaan IT belum terlihat selama proses pembelajaran. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta model pembelajaran yang mendukung. Yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain 1. Kepala sekolah, 2. Guru atau teman sejawat, 3. Peserta didik, 4. Orang tua atau wali peserta didik. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, memahami materi pelajaran yang akan disampaikan, sehingga menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Guru bisa menggunakan TPEK dalam penyampaian materi agar lebih menarik, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Kedua, menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, sehingga peserta didik lebih aktif dan berpikir kritis dalam menghadapi masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sintak dalam PBL melibatkan peserta didik ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru sudah hafal dengan sintak dari model pembelajaran yang dipilihnya, dari tahap pertama sampai tahap akhir, yang dituangkan pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 3. Guru memberikan catatan khusus di buku tulis peserta didik untuk diketahui oleh orang tua atau wali peserta didik mengenai pembelajaran hari itu. Guru melakukan home visit untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua peserta didik guna mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta didik. 4. Guru menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti benda konkret, PowerPoint, dan video pembelajaran. Diharapkan dengan media yang menggunakan IT, peserta didik lebih tertarik dan fokus dalam pembelajaran dan lebih memahami materi yang disampaikan sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dari langkah-langkah yang dilakukan sangat berdampak bagi peserta didik. Peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Peserta didik lebih fokus terhadap penjelasan materi yang disampaikan dengan menggunakan IT. Melalui video pembelajaran, meningkatkan antusias peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. TPEK juga terlihat selama proses pembelajaran melalui metode diskusi, tanya jawab, dan mengerjakan LKPD. Penggunaan metode dan media pembelajaran yang inovatif bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dari 4 peserta didik semua memenuhi KKM, tetapi masih ada 1 peserta didik yang masih di bawah rata-rata kelas. Selain itu, penggunaan model pembelajaran PBL bisa meningkatkan pola pikir peserta didik agar lebih kritis dan kreatif. Secara keseluruhan, kegiatan ini sangat efektif karena terpenuhi indikator.
Yang pertama, semua peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya di depan kelas dengan penuh percaya diri. Dari 4 peserta didik berani mempresentasikan hasil belajar di depan kelas tanpa ragu-ragu lagi. 2. Kegiatan diskusi berjalan lancar dan peserta didik dapat mempresentasikannya. Setiap peserta didik aktif dalam kelompoknya. Tidak ada peserta didik yang hanya menunggu hasil dari teman sekelompoknya. 3. Peserta didik lebih antusias selama proses pembelajaran. Peserta didik aktif bertanya dan menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran. 4. Hasil peserta didik meningkat. Hal tersebut dapat dilihat semua peserta didik telah memenuhi KKM. Respon orang lain terhadap strategi yang saya lakukan sangat positif dan mendukung untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam kegiatan ini adalah motivasi dari diri penulis, dukungan dari teman sejawat dan peserta didik. Motivasi dari diri penulis di sini ada semangat untuk mengubah metode pembelajaran yang konvensional menjadi metode pembelajaran yang inovatif. Teman sejawat membantu dalam menyiapkan perangkat pembelajaran berupa IT dan dalam pengambilan video pembelajaran. Peserta didik mudah diajak kerjasama selama proses pembelajaran berlangsung. Yang menjadi faktor ketidakberhasilan dalam kegiatan ini adalah gangguan dari kelas lain dan listrik padam saat proses pembelajaran berlangsung. Secara keseluruhan, proses pembelajaran berjalan dengan baik pada PPL 1 dan PPL 2. Pembelajaran menggunakan model yang inovatif seperti model pembelajaran PBL sangat perlu dilakukan karena keaktifan peserta didik sangat terlihat. Dapat disimpulkan, guru harus menggunakan metode dan model pembelajaran yang inovatif untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi abad ke-21. Demikian presentasi saya mengenai LK 3.1 menyusun best practice. Semoga bisa bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.